عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Al-Muddatsir dan kita telah sampai pada ayat yang ke-7. Kita kembali, Allah Subhanahu wa mengatakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut. Ya, ini yang dimaksud adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'andzir. Berdiri, ya bangkitlah, fa'andzir, dan berikanlah peringatan. Ya qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. War rujza fahjur. Dan hindarilah segala bentuk maksiat dan hindarilah bentuk berhala. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir. Dan janganlah kau memberikan dengan niat agar engkau mendapatkan yang lebih banyak. Ya, kita telah sampai pada pembahasan ini dan kita akan masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa mengatakan wali rabbika fasbir, yaitu bersabarlah terhadap Tuhanmu. Ya, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah, maka di sini ada perintah untuk bersabar. Ya, untuk bersabar karena seseorang ketika berdakwah, dia menyampaikan agama Allah, mengajak seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beribadah kepada Allah, maka di sini dibutuhkan yang namanya sabar, ya. Sehingga yang bisa membuat kita agar terus kita bersabar dan semangat untuk bersabar, yaitu jadikanlah kesabaran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersabar karena Allah, maka insya Allah semuanya akan mudah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir surat An-Nahl. Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah kau wahai Muhammad, tidaklah kesabaranmu kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim. Janganlah kau itu merasa sedih. Kadang orang kalau sudah dakwahnya tidak diterima, apalagi mendapatkan celaan ya secara mental maupun secara fisik, maka itu akan menjadikan seorang dia bersedih. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hatinya Nabi. Ya, dengan diperintahkan bersabar, wala tahzan alaihim. Janganlah kau merasa engkau bersedih. Wala taqum fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan janganlah kau merasa sempit dadamu terhadap makar-makar atau tipu daya yang telah mereka siapkan. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Ingat, Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang melakukan baik. Ingat, di sini bersama adalah ma'iyyatul khassah. Bagaimana kebersamaan Allah secara khusus, ya secara khusus kepada para rasulnya, kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Wasiat Allah itu bersama orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Bersama pertolongan Allah, bersama perlindungan Allah, ya. Walladzina hum muhsinun, dan Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini dibesarkan lagi hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah kembali mengatakan di dalam surat Muhammad, ya, wasbir, ya, isbir kama sabara ulul azmi minar rusul
minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Ya, bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Lihat bagaimana Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika mereka berdakwah, ya, ketika mereka menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, tidaklah setiap rasul yang dia datang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka diberikan cobaan. Yastahzi'un, yang mereka dicela, ya, mereka dicaci maki, mereka diinjak-injak. Ya, bahkan tidak sedikit dari mereka yang dibunuh. Wa qatalul anbiya, ya, di antara orang-orang Yahudi sukanya apa? Membunuh para nabi. Jadi memang dakwah ini memiliki konsekuensi yang besar. Ya, memiliki konsekuensi yang besar karena memang pasti ada orang-orang yang dia tidak suka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu mengatakan, ya, di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin." Begitulah kami telah menjadikan di setiap nabi. Ya, Allah yang telah menjadikan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu. Di situ ada musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin, yaitu setan-setan yang berasal dari jin dan manusia. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufan qawli ghurura. Mereka itu saling, ya, menyampaikan satu sama lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Ya, untuk menipu manusia. Dan di sini para nabi-nabi Allah ketika mereka menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala, maka perlu, ya, banyak cobaan, ya, banyak gangguan di sana. Maka di sini Allah memberikan solusi, yaitu agar mereka bersabar. Wali rabbika fasbir, bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap Tuhan. Ya, karena memang agama kita ini butuh yang namanya sabar. Ya, sabar itu apa? Sabar itu maksudnya dia menahan diri, tidak melakukan hal-hal di luar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Ya, bukan dari pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man syaqqal juyuba wa haddal hududa wa da'a bi da'wal jahiliyah, yang mereka itu suka meropek-ropek pakaian mereka, menampar-nampar wajah mereka dan mengucapkan dengan ucapan-ucapan orang-orang jahiliyah. Ini menunjukkan mereka tidak apa? Tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah mengatakan yang sering kita baca dan insyaallah semua kita sudah hafal. Ya, Allah berfirman wal asri, demi masa, demi waktu. Ya, innal insana lafi khusr. Bahwasanya manusia semuanya mereka itu dalam keadaan rugi. Ya, manusia semua dalam keadaan apa? Rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina aman. Kecuali mereka yang beriman, percaya kepada Allah. Wa amilus shalihat. Mereka yang mau melaksanakan amal saleh. Ya, setelah beriman dan melaksanakan amal saleh, kemudian Allah menggabung dua hal lagi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu mereka, ya, saling mewasiati tentang kebenaran dan mewasiati tentang kesabaran. Ya, karena setiap kali ada kebenaran, maka di sini dibutuhkan yang namanya kesabaran. Ya, sebagaimana ketika Luqman dia mengatakan kepada anaknya, di antara wasiat Luqman itu di dalam surat Luqman, ya, ketika wasiat yang pertama untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, kemudian akan berbakti kepada kedua orang tua, agar dia itu melaksanakan salat, ya, kemudian dia amar ma'ruf nahi munkar, kemudian Luqman mengatakan sabar. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkan salat dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan cegah dari yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang akan menimpamu. Ya. Jadi setiap menyampaikan kebenaran pasti ada gangguan di sana. Inna dzalika min azmil umur. Maka ini merupakan perkara yang begitu mulia. Ya. Dan sabar ini oleh para ulama dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam menjalankan salat, menuntut ilmu, ya, kemudian di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala butuh yang namanya sabar. Ya, kita sabar. Sebagaimana orang-orang, ya, jahiliyah, orang-orang musyrikin di dalam mereka menyembah tuhan-tuhan mereka, mereka bersabar. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan wa inna latariku alihatina laula an sabarna 'alaiha. Bahwasanya kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami apabila kami tidak bersabar. Ya, mereka saja yang menyembah Tuhan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, ya, tidak bisa mengabulkan permintaan mereka. Mereka masih bersabar. Apalagi barusan saya lihat itu di berita, ada orang-orang India yang dia itu mengatakan bahwasanya, ya, patungnya itu sudah mulai berdetak. Ya,
Sudah mengeluarkan apa? Ada detak jantungnya sudah. Ini sudah ilmu dari mana? Ya, ini sudah mengeluarkan ya dari akal, ya, akal sehat manusia. Mereka pun bersabar dengan demikian. Bagaimana kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang bisa memberikan balasan, yang bisa memberikan ya manfaat, yang bisa menolak mudarat, yang memiliki segala sesuatu, maka butuh kita bersabar kepada Rabbul Alamin. Ibadah kepada Allah butuh yang namanya sabar. Ya, sabar kepada Allah. Kemudian kedua, sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Memang jiwa ini dia akan sering memberikan bisikan-bisikan, dorongan-dorongan kepada kita agar kita melanggar aturan-aturan Allah. Apalagi ada setan-setan dari manusia, dan setan dari jin yang dia terus memberikan bisikan-bisikan kepada kita agar melanggar aturan Allah, agar maksiat kepada Allah, agar tidak taat kepada Allah. Maka ketika saat itu kita diperintahkan demikian, kita bersabar. Ya, sehingga para ulama dahulu mengatakan, ketika hati kalian itu sudah ada keinginan untuk maksiat kepada Allah, maka bacalah firman Allah. Di dalam surat Furqan Allah mengatakan, "Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun." Katakanlah, apakah itu maksiat yang lebih baik atau surga yang kekal yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apalagi kalau kita sendiri sudah tidak ada orang yang melihat, ya, berani kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersabar, tahan diri. Sabar itu ditahan dirinya. Ya, ditahan. Kemudian yang ketiga yaitu sabar untuk beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatu Allah ciptakan ada takdirnya. Ya, dan kita bersabar, semua takdirnya Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bahwasanya Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Di sini ada ucapan yang indah dari Ibnu Qayyim ya rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin. Dia mengatakan bahwa di antara hal yang bisa membuat seseorang muda untuk bersabar adalah tatkala dia bersabar karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersabar karena apa? Karena dia cinta kepada Allah. Makanya butuhnya orang itu ikhlas di dalam bersabar. Karena sabar itu adalah amalan hati. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah itu akan memberikan balasan bagi orang yang sabar, itu tidak ada batasnya, tidak ada hitungannya. Ya, kalau kita misalkan dikasih rekening unlimited, ya demikian. Sama kalau orang yang dia bersabar dikasih apa? Pahala unlimited sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ustaz, apakah memang bersabar itu ada batasnya? Ada atau tidak? Ada batasnya. Sampai mati. Ya. Kalau ajal sudah dijemput, maka selesai sabarnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sabar itu tanpa batas. Bagaimana Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, ganjaran kepada orang yang sabar bighairi hisab, ya, tanpa ada batasnya, tidak ada batasnya, ya. Makanya ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ya. Kalau sekarang kita sudah merasakan nikmatnya Islam, ya. Bagaimana dengan orang-orang yang pertama, ya, yang babat alas Islam? Di antaranya siapa? Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Seorang budak, ya, yang tidak memiliki kemampuan, ya, tetapi ketika dia diazab, ya, oleh Abu Jahal, Abu Lahab, ya, di tengah terik panas matahari, ya, tanpa menggunakan pakaiannya dan di padang pasir yang panas, ya. Kemudian Bilal itu lepas pakaiannya dan diletakkan di atas padang pasir, kemudian diambilkan batu yang besar dan diletakkan di dadanya. Kemudian diperintahkan untuk apa? Untuk kufur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan untuk kufur kepada Allah. Maka Bilal dengan keyakinannya bila mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad terus. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan dibayar sama Abu Bakar, dibebaskan Bilal. Ya. Ketika bebas, maka dia kembali kumpul bersama para sahabat yang lainnya. Dan para sahabat ini heran, gimana Bilal itu kok bisa sabar? Kenapa Bilal nggak mengucapkan ya sudah, saya iman kepada ya Lata wal Uzza. Saya tidak beriman kepada Allah sebagaimana dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika ibunya dibunuh Sumayyah dan Yasir bin Abdullah, ya, yang dibunuh saat itu, tetapi Ammar mengatakan apa? Ya sudah, akhirnya dia beriman kepada tuhan-tuhan mereka. Tetapi Allah membersihkan jiwanya. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya Ammar bin Yasir ini tetap tenang di atas
keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahadun ahad, ya. Maka ini ada rahasianya, ada resepnya ini. Dan ini yang ingin diminta oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai, maka mereka mengatakan, ya Bilal, kaifa sabarta? Wahai Bilal, bagaimana engkau itu bisa bersabar? Ya, bagaimana engkau bisa bersabar? Maka Bilal mengatakan, laqad mazaztu halawatal iman ma'a maratil adab. Saya telah merasakan bagaimana manisnya iman, sehingga aku tidak merasakan bagaimana pedihnya azab. Ini namanya sabar karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang bersabar bukan karena cinta kepada Allah, jadi musibah yang sedikit, gangguan yang sedikit, seakan-akan ini musibah yang besar. Ya, sebaliknya orang yang dia mendapatkan gangguan yang besar, ya, mendapatkan musibah yang besar, maka ketika dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan itu hal yang kecil. Karena apa? Karena Allah yang akan memberikan pertolongan. Ya, ini bedanya seseorang. Bagaimana kesabaran? Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Ketika dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan dia mengalami hal tersebut. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan. Kita asalnya tidak menginginkan, tapi Allah yang menginginkan. Ya, karena Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena Allah itulah yang menciptakan kalian dan Allah menciptakan apa yang kalian lakukan. Ya, innallaha fa'alu ma yurid. Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa protes kepada Allah. Ya, kenapa fulan kau berikan ya ujian demikian? Lebih baik saya diberikan ujian kayak fulan saja. Ya, nggak usah saya dikasih ujian seperti sekarang. Ini namanya kita dikti Allah Subhanahu wa taala, milih. Saya minta ujian yang ini, tidak bisa. Kita tidak ada pilihan. Maka lahumul khiyarah, kata Allah. Mereka tidak ada pilihan. Ya, ini Allah yang telah memberikan pilihan. Ya, ketika kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kita terima. Ya, kita bersabar. Ya, maka dia akan bersabar. Di sini ketika dia sadar bahwa Allah yang menginginkan dia mengalami hal tersebut, maka dia akan bersabar demi apa? Demi apa? Demi mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar, mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan kecintaan kepada Allah, enak. Ya, sudah dapat ridhonya Allah, kecintaan Allah, pertolongan Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ada sabar karena cinta. Ya, ada sabar karena cinta. Kemudian ada sabar karena takut. Ya, karena memang sudah seseorang yang dia sudah tertekan ya, karena takut sudah nggak ada pilihan, ya akhirnya ya saya bersabar. Kenapa sudah tidak ada kuasa? Ya, saya sudah tidak ada kemampuan. Maka karena saya ditakut, ditindas demikian, karena ya sudah mau tidak mau terpaksa. Sabarnya terpaksa. Ini sabar karena takut. Dan ada sabar karena mengharapkan pahala. Ya, dia sabar ya insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam hadis itu disebutkan ya, ketika orang yang dia itu mendapatkan derajat yang tinggi di surga, padahal amalannya dia biasa-biasa saja. Ya, amalannya biasa-biasa saja. Sehingga ternyata dia itu adalah orang-orang yang mendapatkan ujian-ujian di dunia, kemudian dia bersabar. Ya, kemudian dia bersabar. Sebagaimana para ulama mengatakan, lau alima ahli sihat ma hasala min an-na'im min ahli al-bala la tamanna ahli sihat an yakuna min ahli al-bala. Ya, apabila orang-orang yang sehat dahulu, yang orang yang tidak mendapatkan ujian di dunia, dia melihat langsung terhadap pahala yang telah Allah berikan kepada mereka mendapatkan bala, mendapatkan ujian, gangguan di dunia, la tamanna ahli sihat yakuna min ahli al-bala. Maka orang ini dia berharap ketika dia di dunia dia menjadi ahli bala, dia berharap tangannya dipotong-potong. Ya, karena besar sekali pahala yang diberikan. Ya, masalahnya sekarang pahala tidak bisa dilihat. Ya, kalau pahala itu bisa dilihat, mungkin kita akan apa? Bersegera untuk mendapatkannya. Ya. Masyaallah mukminin rahimakumullah. Kembali beliau mengatakan, akan tetapi sabar karena cinta kepada Allah lebih bisa membuat kita untuk bersabar. Ya, jadi hadirkan apa? Hadirkan kecintaan Allah. Sabar saya karena cinta kepada Allah. Itu bisa dengan hati yang ridho. Ya, bahkan ada seorang yang dia kalau tidak ada ujian di dalam hidupnya, maka dia suudzon kepada dirinya. Ya, berarti apa? Tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza habba qauman ibtalahu.
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan apa? Harta? Tidak. Allah berikan ujian. Di antara bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ujian tersebut akan dilihat orang ini jujur atau bohong di dalam imannya. Ini tes. Ya, makanya dengan ujian itu akan tersingkap. Orang ini cinta kepada Allah dengan jujur atau cinta hanya sebatas di lisannya. Ya. Makanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta cintamu. Minta cintanya Allah. Wa hubba man yuhibbu, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cintanya amalan yang bisa mendekatkan amalan itu kepadamu. Ya, doain minta kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah 6 wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muqaddimah ya beliau sebelum menjalankan tugas yang berat. Ya, jadi 7 ayat ini muqaddimah, ya, pembuka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum menjalankan medan dakwah, medan perang dakwah, ya, di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ya. Wa ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun wastakthir wa li rabbika fasbir. Ya, wa li rabbika fasbir. Masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke berapa sekarang? Yang ke-8. Allah mengatakan fa idza nuqira fin naqur. Ya, fa idza nuqira fin naqur. Dan ketika ya tiupan sangkakala. Ya, tiupan sangkakala. Tahu sangkakala ya? Apa sangkakala? Trompet. Kenapa kok harus ada trompet? Alarm. Ya, dan di sini para ulama mengatakan bahwasanya tiupan sangkakala itu ada yang 2, ada yang 3. Ya, tetapi lebih dekat kepada pendapat yang kedua, yaitu hanya 2 sangkakala. Ya, 2 tiupan sangkakala. Tetapi para ulama memberikan dalilnya. Yang pertama, ketika Allah mengatakan yauma yunfakhu fis-sur. Yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wal ardh. Ketika sangkakala itu ditiupkan, ya, ketika sangkakala ditiupkan, maka fafazi'ah. Ini namanya sangkakala namanya nafkhatul faz', yaitu mengkagetkan, mengejutkan, ya, mendebarkan, menakutkan. Itu sudah ada alarm, sudah mulai bunyi. Ini yang pertama. Ya, namanya an-naz', faz', ya, faz'. Kemudian yang kedua yaitu tiupan an-nafkha as-saq, ya, an-nafkha as-saq, ya, sa'iqa. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar, fa idza nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Ya, ketika tiupan sangkakala yang pertama, ya, tiupan sangkakala yang pertama, maka semua yang ada di langit itu akan mati semuanya. Ya, jadi ada tiupan yang mengejutkan, yang menakutkan, ya. Kemudian ada tiupan yang mematikan. Jadi ini mematikan semuanya. Ya, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Kemudian masuk tiupan yang ketiga, yaitu nafkhatul ba'ts, yaitu tiupan untuk membangkitkan semuanya. Lanjutan ayatnya, wa idza nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa fil ardh illa ma syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan dengan tiupan yang selanjutnya. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka saat itu mereka qiyam yang durun, berdiri dan melihat semuanya. Ya. Dan disebutkan bahwasanya ketika kapan jaraknya antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Ya, jaraknya kapan? Tiupan yang pertama, tiupan yang kedua. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya, arba'un, bahwasanya 40. Maka para sahabat mengatakan arba'ina yauman, apakah 40 hari? Abait, maka enggan menyebutkan Abu Hurairah. Apakah 40 tahun, ya, 40 bulan? Fa'abait. Kemudian apakah 40 tahun? Ya, qala fa'abait. Maka enggan menyebutkan karena tidak mengetahui. Karena hanya disebutkan 40 saja. Ya, 40 tidak mengetahui berapa jumlahnya. Yang penting Abu Hurairah mengatakan 40. Jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua. Ya. Jadi tiupan ini maka siap-siap kalau sudah ada tiupan, sehingga di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kaifa an'am wa sahibul qarni fil taqamal qarn. Ya, bagaimana aku bisa senang? Ya, bagaimana aku bisa senang? Ya, lagi tentram sementara malaikat peniup sangkakala telah meletakkan mulutnya di sangkakala.
Ya, bagaimana aku bisa hidup dengan tenang, dengan tentram? Ya, padahal malaikat ini sudah meletakkan tiupannya di mulutnya. Ya, sudah siap-siap tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah siap ini. Sudah di mulutnya. Tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajana jahnatahu, dan dahinya pun telah dimiringkan. Ya, thumma aqbala bi udhunihi yastami'u mata yu'mar bisabha. Kemudian dia menyiapkan telinganya untuk menunggu kapan dia diperintahkan untuk meniup. Ya, jadi sudah siap telinga, sudah siap semua, tunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fashtadda dzalika ashabahu. Maka hal itu membuat berat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini membuat berat para sahabat Nabi. Padahal para sahabat sudah dijamin surga sama Allah, yang hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada rasa takutnya. Lihat bagaimana keimanan. Ya, keimanan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa'amarahum an yaqul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, 'ala Allahi tawakkalna. Cukuplah Allah sebagai penolong. Ya, wa 'ala Allahi tawakkalna, dan hanya kepada Allah lah aku bertawakal. Jadi menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beramal. Ya, kita beramal, sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang-orang itu sudah diletakkan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Sudah, ya, sudah ada daftar listnya, namanya itu penghuni surga fulan, penghuni neraka fulan. Ya, sudah ada semua. Maka para sahabat mengatakan, lima na'mal, lalu demikian buat apa kita beramal kalau memang sudah ditentukan semuanya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu fa kullu muyassarun liman khuliqalah. Tetaplah kalian beramal, karena seseorang akan dimudahkan dengan amalannya. Kalau memang dia penghuni surga, ada listnya namanya penghuni surga, maka Allah akan mudahkan nakanya untuk melaksanakan amalan-amalan penghuni surga. Kalau memang dia penghuni neraka, nasallallahu salam al-afiyah, kita meminta ya keselamatan, ya, dan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia penghuni neraka, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amalan penghuni neraka. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ya, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran pun telah kering, ya. Fa idza nuqira fin naqur, dan ketika tiupan sangkakala ditiupkan. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idin yaumun asir, ya. Kemudian dikatakan fadzalika, maka saat itu ketika sangkakala sudah ditiupkan, fadzalika yauma idin, maka hari itu, ya, yaumun asir, yaitu hari yang begitu berat. Ya, dikatakan hari kiamat itu hari yang begitu berat. Kenapa? Ya, idzas sama'un fatarat, ketika langit itu dibelah. Wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika bintang-bintang dijatuhkan. Bayangkan, langit dibelah sama Allah, kemudian bintang dijatuhkan. Wa idzas syamsu kuwirat, dan ketika matahari itu digulung sama Allah. Wa idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, dan ketika gunung-gunung itu dibenturkan satu sama lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan ditumpahkan sama Allah. Ya. Wa idzal qubur bu'athirat, dan ketika kuburan, ya, dibongkar oleh Allah. Alimat nafsun ma qaddamat wa akhirat. Saat itu manusia mengetahui apa yang dahulu dia lakukan dan apa yang dahulu dia tinggalkan. Ya. Makanya hari kiamat ini hari yang begitu berat. Fadzalika yauma idin yaumun asir, kata Allah. Ini hari yang begitu berat, begitu sulit, yang begitu menakutkan. Ya, maka berhati-hati, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat adalah hari yang berat? Karena hari kiamat adalah hari yang penuh dengan kesulitan dan kepayahan. Ya, bayangkan saja bagaimana keadaan orang di padang mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, dibangkitkan oleh Allah, makanya Rasul mengatakan wafatan ghuratan ghurlan, dalam keadaan tidak menggunakan alas kaki, enggak ada sandal yang kita pakai, ya, dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, enggak ada pakaian yang kita punya, dan dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Ini datang kama bada'akum ta'udun, kata Allah. Sebagaimana kalian muncul di dunia, begitulah kami kembalikan kalian. Kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan demikian, tidak ada pakaian, ya, tidak ada alas kaki, dan belum dikhitan. Ini kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini pasti akan terjadi.
Ya, sehingga ketika itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayam dulu ba'duna ba'dha?" Bisa kita ngelirik satu sama lain, melihat kepada yang lainnya? Bal amru asyaddu min dzalik. Hari yang begitu berat, begitu sulit, ngelirik pun nggak bisa. Ya, kita apa? Fokus dengan diri kita sendiri. Gak bisa mau fokus anak kita, istri kita, ya orang tua kita, gak bisa. Ya, likulli imri'in minhum yauma idzi sya'nui yughni. Ya, mereka disibukkan dengan apa? Dengan diri mereka sendiri sudah. Gak peduli sama yang lain. Ya, balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu akan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Makanya fokus untuk apa? Menyelamatkan diri dulu. Ya, fokus apa? Menyelamatkan diri sendiri dulu. Gak usah fokus yang lain. Kalau sudah bisa menyelamatkan diri sendiri, maka fokus menyelamatkan ya keluarga kita. Sehingga Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dulu diri kalian. Ya, baru kalian selamatkan siapa? Keluarga kalian. Gimana mungkin kita bisa menyelamatkan keluarga kita kalau diri kita sendiri yang tidak selamat? Ya. Kemudian ketika di padang mahsyar kita lihat bagaimana matahari mendekat di atas kepala kita, ya. Kalau jauh saja sudah keringatan, apalagi dekat. Sehingga ada manusia yang memang dia itu keringatnya sampai di mata kaki ada. Ada yang sampai di lututnya. Ada yang sampai di ya pinggulnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ini keringat, ya. Sehingga saat itu manusia itu minta agar putusan itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama di padang mahsyar? 50.000 tahun. Ya, kita hidup di sini ya Allah sebentar. Ya, 50.000 tahun ini baru di padang mahsyar. Dalam keadaan demikian kumpul semua manusia, minal awwalin wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumil ma'lum. Bahwasanya orang-orang yang pertama dan orang yang terakhir mereka semua dikumpulkan di hari yang sudah diketahui. Ya, yaumil ma'lum, kumpul semua mereka di sana. Ya, sehingga mereka minta tolong kapan keputusan itu diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka datang kepada manusia pertama, yaitu kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, maka Nabi Adam mengatakan lastulaha, aku tidak bisa. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, lastulaha, aku tidak bisa. Ya, bayangkan Nabi sendiri fokus dengan dirinya sendiri. Ya, ini para nabi. Ya, lastulaha, datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lastulaha. Ya, saya nggak bisa. Datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, lastulaha, saya nggak bisa. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang selama ini kita sia-siakan sunnah beliau. Ya. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fasta'dzantu ila rabbi fa'adinali. Saya minta izin kepada Tuhanku, minta izin Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, fa'adinali, dan aku diizinkan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah dengan sujud yang begitu lama, minta ya pertolongan kepada Allah, minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian-pujian yang belum disebutkan pujian-pujian sebelumnya, memuji Allah, mengagungkan Allah. Ya, terus memuji Allah Subhanahu wa taala karena Rabbul Alamin, rajanya para raja. Limanil mulkul yaum, kata Allah, milik siapa kerajaan pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Ya, hari ini miliknya Allah Al-Malik, ya Raja Al-Wahid, yang satu Al-Qahhar, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud dan Rasul ya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak." Angkat kepalamu. Was'al tu'ta. Minta apa yang kau minta, engkau akan diberikan. Washfa' tusyafa'. Minta syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Ya, dan di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya. Tetapi bagi siapa? Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man haqqun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Siapakah manusia yang berhak mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasul mengatakan, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Ikhlas dia mengucapkan la ilaha illallah dari dalam hatinya. Orang itu yang mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi la ilaha illallah bukan la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Dia mengucapkan ikhlas di dalam hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, nantinya akan terbagi menjadi dua golongan, fariqun fil jannah, fariqun fis sa'id. Sebagian Allah letakkan di dalam surganya, sebagian Allah letakkan di dalam
nerakanya. Dan orang-orang yang bertakwa, Allah mengatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan berbondong-bondong, ya rombongan yang datang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuka surga ini siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetuk pintu, qala man? Siapa? Ya, ana Muhammad. Ya, faqaqa. Ya, diketuk pintu surga itu, maka dikatakan Muhammad. Kemudian malaikat penjaga mengatakan, saya diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga ini kecuali dengan siapa? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiqal ladzina taqaw. Maka mereka berbondong-bondong orang-orang yang bertakwa kepada Allah masuk dalam surganya Allah. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka sudah sampai di hadapan pintu surga, maka dibuka lebar-lebar pintu surga. Ya, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah para penjaga surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Keselamatan atas kalian. Ya, salam. Malaikat ini keras, bengis kalau di neraka. Ya, fiha yaqu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijar 'alaiha malaikatun dhilatun syidad. Mereka yang keras, yang bengis, ya, yang diseret oleh mereka, tidak ada rahmat, ya. Tetapi orang yang masuk surga, malaikat mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian, kesejahteraan atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga dengan baik dan kalian kekal di dalamnya. Fadkhuluha khalidin. Maka mereka serentak mengucapkan apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'da. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menepati janjinya.